Polisi merazia balon udara yang diterbangkan di sejumlah daerah karena membahayakan. Bahkan di Madiun, Jawa Timur, sebuah balon udara terjatuh ke kabel PLN dan memicu ledakan. Sebuah balon udara berukuran besar jatuh menimpa kabel listrik dan menimbulkan ledakan di Desa Kepet, Kecamatan Dagangan, Madiun, Jawa Timur. Menurut petugas PLN Madiun, balon udara yang mengenai kabel PLN sempat membuat listrik di Kecamatan Dagangan padam. Menaikkan balon udara memang menjadi tradisi di sejumlah daerah, namun membahayakan. Sehingga menerbangkan balon udara tidak boleh sembarangan. Polisi pun menggelar razia dan menyita balon udara serta petasan yang biasa diterbangkan ketika momen Lebaran. Di Kecamatan Jambon, Ponorogo, Jawa Timur, polisi mengamankan 6 orang, 4 diantaranya berstatus pelajar SD dan SMP. Dari 6 orang ini, polisi menyita balon berukuran 12 meter dan ratusan petasan beragam ukuran. Mereka membuat sendiri balon udara dengan biaya hasil patungan. Karena masih di bawah umur, orang tua mereka pun dipanggil ke kantor polisi. Terdiri dari 6 anak, yang 1 dewasa, yang 5 masih usia 14-15, dia anak SMP. Sebuah balon ukuran 12 meter, diameter 2 meter, berisi mercon, petasan sebanyak 450 yang kecil, yang besar sejumlah 15. Saat ini kami masih melakukan pendalaman dari mana asal-usul dan sumber dana yang berhasil kami amankan hari ini. Penerbangan balon udara secara liar dilarang karena membahayakan, diantaranya mengganggu aktivitas penerbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, disebutkan penerbangan balon udara liar dapat dikenai sanksi penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak 500 juta rupiah. Karena banyaknya tradisi menerbangkan balon udara di sejumlah daerah, polisi menggelar razia sejak awal Lebaran dan telah menyita lebih dari 50 balon udara. Tim Liputan iNews melaporkan. Para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek mengikuti swab antigen untuk memastikan bebas COVID-19. Pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Para pengendara yang melintasi tol Jakarta Cikampek dan akan mengarah ke Jakarta mengikuti swab tes antigen di posko pemeriksaan. Swab antigen dilakukan secara acak di kilometer 34 dekat gerbang tol Cibatu. Pengendara yang dinyatakan non-reaktif COVID-19 boleh melanjutkan perjalanan. Polisi memastikan kebutuhan alat swab tes antigen sebanyak 31.000 akan terpenuhi selama 7 hari. Tim terpadu untuk melakukan random sampling, pengecekan apakah pemudik yang melintas ini dinyatakan non-reaktif atau reaktif, baru saja menyelesaikan evaluasi pelaksanaan pagi hari ini. Tadi kita berbicara mengenai ketersediaan swab antigen, kemudian ketersediaan tenaga kesehatan untuk melakukan tester. Kekurangan swab antigen tadi sudah teratasi. Sementara itu bagi pengendara yang reaktif COVID-19 akan dibawa ke Wisma Atlet Jakarta untuk menjalani swab tes PCR. Adapun swab tes antigen di tol Jakarta Cikampek ini digelar hingga 24 Mei mendatang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Disa Amora, Dias Triawan, Ahmad Arianto, iNews melaporkan. Kendaraan arah Jakarta di tol Cikampek saat masa pelarangan mudik hingga Minggu siang masih lengah. Dalam visual udara, tol Jakarta Cikampek nampak masih lengang. Inilah visual pantauan udara di atas tol Jakarta Cikampek Minggu siang tadi. Dari visual udara yang diambil menggunakan helikopter milik polisi, arus balik kendaraan dari luar kota menuju Jakarta masih tampak lengang. Begitupun sebaliknya. Belum ada kepadatan kendaraan di jalan tol, baik di jalur bawah maupun di atas lajur tol layang Muhammad bin Zayed saat masa pengetatan arus balik Lebaran.
Dan untuk mengetahui kondisi terkini arus balik Lebaran, sudah ada rekan kami, Kevin Pakan, di pos penyekatan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 46 menuju Jakarta, Nadia Raisa di res area Cibatu, dan Rizka Dior di pos penyekatan Kalimalang. Kita ke Kevin Pakan terlebih dahulu. Selamat sore Kevin, bagaimana kondisi terkini di pos penyekatan kilometer 57 Jakarta Cikampek? Apakah sudah terlihat arus balik? Ya, selamat sore Wilson dan Stefani dan pemirsa. Berdasarkan pantauan kami dari tadi sore hingga pada saat ini, kami melihat bahwa untuk situasi tepatnya kami revisi bahwa di kilometer 47 ini di tol Jakarta Cikampek kami melihat belum adanya proses pemeriksaan atau penyekatan yang dilakukan oleh pihak petugas gabungan. Namun berdasarkan pantauan kami ini sudah disediakan begitu untuk proses penyekatannya, yang mana di sini tersedia ada 2 lajur begitu disediakan oleh pihak kepolisian, dan juga sudah ada pos-pos atau tenda-tenda yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian dan tim gabungan. Salah satunya adalah tempat rapid test atau swab test antigen, di mana nantinya bila untuk proses penyekatan di sini nanti pihak petugas gabungan akan melakukan tes rapid test atau swab test antigen secara acak bagi para pengendara yang berasal dari luar Jabodetabek yang nantinya akan mengarah ke Jabodetabek. Dan memang tadi kami sempat bertanya kepada petugas yang ada di sini, mereka mengatakan bahwa memang sampai dengan hari ini belum adanya proses pemeriksaan yang dilakukan oleh tim gabungan, yang mana masih menunggu instruksi lebih lanjut dari atasan mereka. Dan juga Stefani dan Wilson dapat kami informasikan, bila mengacu dari pernyataan dari Kementerian Perhubungan, yang mana ini diprediksi untuk arus balik Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah ini jatuh pada tanggal hari ini, yakni 16 Mei, dan juga nanti sampai tanggal 20 Mei 2021 mendatang. Namun demikian, kami melihat bahwa sampai dengan saat ini, terutama untuk situasi arus lalu lintas ini masih terpantau ramai lancar, terpantau sangat kondusif, malahan ini lebih lengang dan sepi begitu, Stefani dan Wilson. Dan tentu ini dapat menjadi perhatian juga bila mana nantinya para petugas sudah kembali atau memberlakukan sistem penyekatan di sini, dapat pengendara ini bisa lebih kooperatif begitu bila nanti akan kembali ke kawasan Jabodetabek. Stefani, Wilson, untuk mengetahui bagaimana kondisi di penyekatan di Cibatu, sudah ada rekan kami Nadia Raisa di sana. Iya Nadia, silakan dengan laporan Anda. Ya, terima kasih Kevin. Untuk di tempat saya melaporkan, yaitu di ruas tol Jakarta Cikampek yang mengarah ke Jakarta, kilometer 34 res area Cibatu, hingga saat ini arus lalu lintas terpantau lancar. Namun pemeriksaan dari pihak kepolisian masih terus dilakukan, yaitu terhadap kendaraan-kendaraan yang tidak memiliki stiker penanda tes kesehatan ataupun bebas COVID-19. Di sini untuk kendaraan yang memiliki stiker penanda tes kesehatan dapat melanjutkan perjalanan kembali ke daerah asal. Sementara itu, jika yang tidak memiliki stiker tes penanda kesehatan, tentunya harus melakukan drive-thru swab test antigen seperti yang bisa dilihat di sini. Banyak juga kendaraan yang sedang melakukan swab test antigen di sini, dan swab test antigen ini dilakukan secara gratis. Hal ini untuk memastikan kondisi dari pemudik yang kembali ke daerah asal itu dalam keadaan sehat dan juga bebas COVID-19 dan tidak menambah jumlah kasus positif COVID-19 jika kembali ke daerah asal. Dan selain itu juga di sini hingga saat ini sudah ada 246 kendaraan yang diperiksa, dan juga sudah ada 393 orang yang diperiksa, dan pemeriksaannya itu dilakukan secara acak, yaitu 50% dari jumlah penumpang yang ada dalam suatu kendaraan. Operasi ini pun akan berlangsung hingga 24 Mei mendatang, dan jika dievaluasi masih banyak pemudik yang kembali ke daerah asal, maka bisa saja dapat diperpanjang. Nah, untuk mengetahui bagaimana situasi di Kalimalang, kita akan terhubung dengan rekan kami Rizka Dior. Ya, Rizka. Iya Nadia, Stefani dan juga Wilson, kalau tadi ada laporan langsung Nadia dari rest area, ini berbeda halnya dengan yang terjadi di kawasan
Jalan Sumber Arta Kalimalang, Kota Bekasi, di mana memang suasana jalan pada sore hari ini masih terpantau ramai lancar, didominasi oleh kendaraan baik roda 4 ataupun roda 2 berplat B. Sementara itu jika kita berbicara mengenai penyekatan, ini memang rupanya di kawasan Sumber Arta Kalimalang ini tidak ada proses penyekatan, melainkan hanya ada kegiatan checkpoint, di mana proses checkpoint ini juga akan dilakukan para aparat gabungan baik dari kepolisian dan juga dinas perhubungan. Sementara itu checkpoint juga baru saja akan dilakukan 2 kali, yakni yang sudah berlangsung pada pukul 10 pagi hari tadi dan juga yang akan diberlangsungkan pada pukul 4 sore hari nanti. Dan para aparat gabungan baik dari dinas perhubungan dan juga kepolisian ini nantinya akan melakukan random testing bagi kendaraan yang melintas di kawasan ini, dan fokus mereka memang kepada kendaraan yang memiliki plat non B, lalu juga ada pemeriksaan KTP dan juga barang bawaan. Sementara itu surat kesehatan bebas COVID-19 juga ini nantinya akan diperiksa dan dipastikan para pengendara memiliki surat bebas COVID-19, dan apabila kedapatan masih ada pengendara yang tidak memiliki surat bebas COVID-19 nantinya akan diberhentikan dan dibawa ke posko Palang Merah Indonesia yang ada di kawasan Kalimalang Sumber Arta ini. Sementara itu menurut data yang saya dapatkan juga dari Kapolsek Bekasi Kota Kompol Aryani SHMH ini mengatakan untuk arus balik mudik Lebaran 2021 diprediksi baru akan membludak pada malam hari nanti dan juga esok hari, mengingat kegiatan normal kembali pekerjaan ini akan dimulai pada hari Selasa. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Rizka Dior melaporkan dari pos penyekatan Kalimalang. Sebelumnya ada Nadia Raisa dari Res Area Cibatu dan Kevin Pakan dari kilometer 47 Tol Jakarta Cikampek. Terima kasih rekan-rekan. Pemirsa, 1.200 penumpang kereta api jarak jauh akan tiba di stasiun Pasar Senen pada puncak arus balik hari ini. Namun demikian, PT KAI memastikan penumpang yang tiba hari ini bukan pemudik yang kembali ke ibu kota, melainkan mereka yang memiliki kebutuhan perjalanan khusus. 1.200 penumpang yang akan tiba di stasiun Senen hari ini merupakan penumpang dari stasiun keberangkatan Purwosari, Purwokerto, dan Tegal, Jawa Tengah dengan menggunakan 3 kereta api jarak jauh. Menurut PT KAI Daob 1, jumlah ini masih terbilang normal karena masih adanya pembatasan perjalanan kereta api jarak jauh. PT KAI sendiri memprediksi lonjakan arus balik akan terlihat di stasiun Pasar Senen setelah tanggal 17 Mei besok, di mana masa pembatasan perjalanan selesai diberlakukan. Untuk penumpang-penumpang yang datang ini adalah penumpang-penumpang yang memang sudah terverifikasi. Di masa ini adalah masa angkutan kereta api yang berjalan adalah kereta api non-mudik, artinya tidak mengangkut penumpang yang mudik ya, tapi mereka yang memang memiliki kebutuhan perjalanan secara khusus. Sampai dengan tanggal 17 Mei. Eva menambahkan untuk tes acak antigen sendiri tidak dilakukan di stasiun Pasar Senen karena pemeriksaan dokumen kesehatan sudah dilakukan di stasiun keberangkatan. Namun jika nantinya pemerintah Provinsi DKI akan memberlakukan tes acak antigen di stasiun Pasar Senen, PT KAI akan siap membantu. Di stasiun Pasar Senen sendiri masih melayani keberangkatan kereta api jarak jauh, namun dengan pembatasan dan pemeriksaan persyaratan penumpang yang ketat dan jumlah penumpang yang masih dibatasi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Seorang bocah yang bermain TikTok di Bekasi, Jawa Barat diperkosa perampok. Diduga pelaku lebih dari 1 orang. Warga Bintara 1 Bekasi, Jawa Barat geger. Tak hanya merampok, komplotan pelaku juga memperkosa penghuni rumah yang baru berusia 15 tahun. Saat kejadian, korban hanya bersama dengan ibu dan 2 adiknya. Sementara ayah dari korban sedang bekerja. Korban berinisial AS sedang bermain TikTok usai subuh di ruang tengah. Tiba-tiba pelaku masuk dan langsung membekap korban. Setelah mengambil 2 buah handphone dan uang tunai, pelaku kabur melalui pintu belakang. Dari hasil dari pengecekan memang mengarah di bagian belakang rumah, ya kebetulan di situ adalah kebun yang kemudian menyambung dengan area seputaran jalan tol. Nanti akan kita dalami lagi terkait dengan hasil dari kerjaan yang mereka tadi. Mungkin ada bukti-bukti lanjutan yang bisa kita gunakan sebagai bahan yang untuk mengungkap fakta dari tindak pidana tersebut.
Petugas kepolisian dari Polsek Bekasi Kota dan Polres Metro Bekasi Kota mengerahkan anjing pelacak K9. Anjing pelacak menelusuri mulai dari dalam rumah, belakang rumah hingga ke dalam tol Cor untuk mencari jejak pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.